Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Biokimia Nutrisi dengan tema penyakit galaktosemia. Kami beranggotakan Rosi Dani, Muhammad Anas Sodikin, dan juga Ebi Citra Junior. Pokok bahasan kali ini yang pertama adalah pengertian, yang kedua tipe atau jenis, yang ketiga adalah penyebab, yang keempat adalah cara penanganan, yang kelima adalah gejala yang timbul, dan yang keenam adalah kesimpulan. Apa itu galaktosemia? Galaktosemia adalah kelainan genetik langka yang diturunkan. Secara umum, galaktosemia didiagnosa pada bayi baru lahir yang mewarisi dua salinan gen GALT atau GALT mutasi dari kedua orang tuanya. Galaktosemia bersifat resesif, dapat diartikan sebagai sifat yang diwarisi dari pasangan yang masing-masing membawa satu salinan alel resesif yang sama. Galaktosemia adalah suatu gangguan metabolisme karbohidrat yang disebabkan karena tubuh tidak mampu memecah galaktosa yang dimakan. Terjadi akibat beberapa enzim yang penting dalam pengolahan galaktosa tidak dapat bekerja secara optimal. Untuk dapat mengubah galaktosa menjadi glukosa, reaksi yang pertama terjadi adalah reaksi galaktosa dengan enzim galaktogenase atau GALK. Di dalam jaringan hati, enzim ini mengubah galaktosa menjadi galaktosa 1-fosfat. Hasil dari metabolisme tersebut kemudian diubah menjadi glukosa 1-fosfat dengan bantuan enzim galaktosa 1-fosfat, uridyl transferase atau GALT. Namun pada penderita galaktosemia, tubuh kekurangan produksi GALK dan GALT sehingga terjadi penumpukan galaktosa 1-fosfat yang dapat meracuni tubuh atau menyebabkan kerusakan organ. Yang selanjutnya adalah tipe penyakit galaktosemia. Berdasarkan letak mutasi gennya, galaktosemia secara umum dapat dibagi ke dalam 3 tipe. Tipe yang pertama adalah galaktosemia tipe 1, dikenal dengan galaktosemia klasik. Merupakan jenis yang paling banyak terjadi dengan angka kejadian sekitar 1:30.000 sampai 60.000 bayi per hari. Penyebabnya adalah mutasi pada gen GALT yang mengatur enzim galaktosa 1-fosfat uridyl transferase. Mutasi ini mengakibatkan hilangnya aktivitas enzim yang esensial, menghambat pemrosesan galaktosa dengan fatalitas yang tinggi. Oleh karena itu, galaktosemia tipe 1 dianggap sebagai bentuk yang paling parah jika dibandingkan dengan tipe lainnya. Tipe yang kedua adalah galaktosemia tipe 2, dikenal juga sebagai defisiensi galaktokinase, memiliki angka kejadian sekitar 1:100.000. Meskipun tidak separah tipe klasik, tapi perlu diingat bahwa bayi yang mengidap galaktosemia tipe 2 ini dapat mengalami katarak pada mata. Mutasi pada gen GALK1 yang mengatur galaktokinase menjadi penyebab umum terjadinya galaktosemia tipe 2 ini. Dan yang terakhir adalah galaktosemia tipe 3. Disebut juga sebagai defisiensi galaktosa epimerase yang disebabkan oleh adanya mutasi pada gen GALE yang mengekspresikan enzim UDP galaktosa epimerase. Tingkat keparahan galaktosemia tipe ini dipengaruhi oleh kondisi yang menyertai penderita. Galaktosemia tipe ini sangat jarang terjadi jika dibandingkan dengan 2 tipe sebelumnya. Untuk selanjutnya, penyebab penyakit galaktosemia. Seperti sudah yang disebutkan tadi, bahwa galaktosemia sendiri itu merupakan salah satu gangguan pada sistem metabolisme yang diakibatkan oleh defisiensi enzim dalam proses pemecahan galaktosa atau gula yang ditemukan dalam produk susu. Serta penyakit ini itu banyak terdeteksi mulai sejak bayi dan jenisnya itu ada 3, yaitu tipe 1, 2, dan 3. Berikut yang terpampang di layar itu merupakan beberapa varian gen yang dapat memicu terjadinya galaktosemia. Yang pertama, ada galaktosemia tipe 1 atau tipe klasik. Penyebabnya itu karena terjadinya defisiensi pada gen yang mengkode enzim galaktosa 1-fosfat uridyl transferase atau GALT
yang mengubah galaktosa 1-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat sehingga dapat menyebabkan kerusakan organ dan sistem tubuh. Setidaknya terdapat 30 jenis mutasi yang berada dalam gen ini sehingga menyebabkan enzim GALT tadi itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Untuk yang kedua, galaktosemia tipe 2, penyebabnya itu karena defisiensi pada gen yang mengkode enzim galaktogenase atau GALK yang bertanggung jawab untuk mengubah galaktosa menjadi galaktosa 1-fosfat. Setidaknya paling sedikit itu ada 20 mutasi gen yang diketahui menjadi penyebab dari galaktosemia tipe ini dan menjadi penyebab menumpuknya galaktosa dalam darah serta jaringan tubuh. Yang terakhir, galaktosemia tipe 3. Untuk galaktosemia tipe 3 ini itu dapat disebabkan oleh defisiensi pada gen yang mengkode enzim mulridil difosfogalaktosa 4 epimerase atau GALE yang memiliki peran dalam mengkonversi UDP galaktosa menjadi UDP glukosa. Tipe ini itu merupakan salah satu tipe galaktosemia yang sangat jarang terjadi. Untuk selanjutnya, cara penanganan penyakit galaktosemia. Pengobatan penyakit galaktosemia sendiri itu sampai saat ini masih belum ditemukan, akan tetapi penyakit ini itu dapat dikurangi ataupun diringankan gejalanya. Caranya melalui beberapa cara, di antaranya seperti yang sudah terpampang di layar. Untuk yang pertama itu ada diet khusus. Diet khusus ini sendiri itu dilakukan dengan cara menghindari makanan dan minuman yang mengandung galaktosa, termasuk salah satunya susu dan produk susu, serta beberapa jenis buah dan sayuran. Untuk yang selanjutnya ada pemantauan nutrisi. Dalam kasus galaktosemia sendiri, pemantauan nutrisi ini penting dilakukan, gunanya untuk memastikan bahwa penderita tetap menerima nutrisi yang cukup. Yang ketiga, suplementasi gula pengganti, yaitu alternatifnya dengan cara menggunakan gula pengganti yang tidak mengandung galaktosa sebagai pemberi rasa manis pada makanan ataupun minuman. Yang keempat, konsultasi dengan ahli gizi ataupun dokter. Dan yang terakhir, perhatian medis secepatnya apabila sudah muncul gejala atau komplikasi. Selanjutnya adalah gejala dari penyakit galaktosemia. Gejala yang dipengaruhi oleh galaktosemia yang dialami bayi dapat timbul. Yang pertama adalah galaktosemia tipe yang pertama atau klasik. Ciri-ciri galaktosemia klasik pada bayi meliputi kesulitan makan atau anoreksia, kelesuan, pertumbuhan dan perkembangan yang melambat, terjadinya penurunan berat badan, kuning pada kulit dan putih mata, muncul rasa mual dan muntah, terjadi diare, pembesaran hati, dan juga kehadiran protein dalam urin. Yang selanjutnya adalah galaktosemia tipe 2. Gejala galaktosemia tipe ini tidak separah tipe klasik, tetapi bayi yang dilahirkan dengan tipe ini memungkinkan untuk mengalami katarak. Dan yang ketiga adalah galaktosemia tipe 3 ini dapat memunculkan gejala yang bervariasi seperti terjadinya katarak, kesulitan makan dan menyusu, menurunnya berat badan, gangguan pada tumbuh kembang, terjadi kontraksi otot yang melemah, terjadi retardasi mental, dan juga pembesaran limpa atau juga liver. Nah, kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah galaktosa merupakan kelainan genetik yang mewarisi dua salinan alen gen GALT. Penderita galaktosemia tidak dapat memecah galaktosa menjadi glukosa sehingga terjadi penumpukan galaktosa yang dapat menyebabkan kerusakan organ. Berdasarkan tipenya, galaktosemia diakibatkan karena adanya defisiensi pada gen galaktose 1-fosfat uridyl transferase atau GALT, lalu pada gen enzim galaktokinase atau GALK dan enzim muridyl difosfogalaktose 4 epimerase atau GALE. Gejala galaktosemia dapat muncul yaitu
seperti kesulitan makan atau anoreksia, lalu katarak, dan lain-lain. Galaktosemia dapat dikurangi ataupun diringankan gejalanya melalui diet pembatasan konsumsi laktosa atau galaktosa. Adapun diet ini harus dilakukan terus sepanjang hidup. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.